Kali ini kita membahas manga baru kembali, manga sepak bola yang unik dan anti mainstream, di mana mengisahkan anak kutu buku dan penyendiri hidup dengan roh hantu. Dan manga ini berjudul Forward atau Penyerang. Yang uniknya, si hantu tersebut adalah pemain sepak bola top dunia. Memang kalau dengar hal tersebut, kita menganggap manga ini tuh sama persis seperti manhwa yang berjudul King of the Moon. Ya nggak beda jauh lah, tetapi tentu saja jalan cerita manga ini berbeda. Bagaimanakah detailnya, langsung aja kita bahas. Jonathan Buki Rabo, pemain sepak bola terbaik dunia dan seorang pria yang bisa mendapatkan segalanya di dunia ini. Tapi itu dulu, sampai anak kecil menyebalkan ini membuatnya meninggal dalam 4 detik. Dan chapter 1 dari manga ini berjudul Buki bertemu dengan si Kalem. Buki adalah pesepak bola terkenal dunia dan pada saat itu Piala Dunia antar klub diselenggarakan di Jepang dan tentu gadis-gadis yang mengidolakannya berharap bisa bertemu Buki. Namun ketika dua gadis tersebut heboh soal Buki, suasana mereka berubah ketika melihat si Kalem kutu buku. Bahkan rumornya dia itu disebut sebagai orang gak peduli atau Kalem se-Jepang. Dan ternyata si cewek ponytail tersebut adalah teman masa kecilnya bernama Himeno. Mereka berkata seseorang yang hanya belajar dan bahkan gak pandai dalam olahraga mana mungkin menjadi superstar sepak bola. Dan di saat itu juga di sebuah kota Jepang ada orang yang bertubuh besar dan kekar bahkan membuat preman Jepang takut. Dan ternyata dia adalah si Buki, pemain terbaik di dunia yang sedang berjalan-jalan di kota Akihabara, surganya bagi kaum otaku. Tetapi cuma dia doang yang gak suka jalan-jalan di Akihabara dan memutuskan cabut sendiri meninggalkan rekan-rekannya. Bahkan dia berkata, apa-apaan sih negara ini? Semua cowok pendek dan tampak seperti orang bodoh saat berjalan, seperti negara ini sangat tertidur. Padahal dia ada di sana tapi tidak ada satupun yang mengajak dia bicara. Tetapi ketika melihat cewek Jepangnya, senyum jahatnya keluar dan berkata kalau ceweknya sih mantap-mantap. Kedua cewek yang tiba-tiba memeluk Buki membuat keributan di stasiun dan ternyata impian si Himeno terwujud melihat si Buki. Tetapi semua orang yang heboh dengan Buki, satu orang yaitu si Kalem malah tetap diam membaca buku. Semua orang di sana pun mengerumuni Buki dan kocaknya dia marah karena hanya cewek aja yang boleh mendekatinya. Dan meski suasana tambah ramai, si Kalem tetap saja sibuk dengan bukunya di belakang. Bahkan dia pun kesel karena tersenggol-senggol oleh orang dan tiba-tiba senggolan dari gerombolan tersebut membuat si Kalem malah terjatuh ke rel kereta. Himeno yang melihat si Kalem pun terkejut dan segera mencari petugas stasiun. Tapi yang lain malah cuma melihat dan bahkan cuma memvideokan si Kalem. Buki yang melihat kejadian tersebut pun terkejut melihat si Kalem dan dia langsung meloncat berteriak ke semua orang, "Kenapa kalian cuma menonton?" Buki menyuruh si Kalem menggigit giginya karena Buki melemparnya ke luar rel. Meski si Kalem selamat, tapi naas bagi Buki karena kereta sudah tiba dan menghempaskannya. Aku bukanlah bocah pintar, aku selalu dengan mudah memukuli orang-orang yang ku benci. Satu-satunya hal yang kusukai hanyalah sepak bola. Aku hanya seorang bocah nakal yang punya kelebihan di situ. Bahkan itu tidak berubah ketika aku tumbuh dewasa. Dan begitulah hidupku berakhir sebagai hantu yang gentayangnya dan menghantui bocah brengsek ini. Cukup lucu juga sih ceritanya, bahkan si Kalem tetap kalem dan berkata untuk Buki jangan teriak di dekatnya. Hantu Buki pun kesel, apakah begitu sikapmu terhadap orang yang menyelamatkan hidupmu?
Dan ternyata si Kalem berkata nggak butuh bantuan, aku bisa menyelamatkan diri. Di bawah platform ada tempat pelindungan yang bisa digunakan dan si Kalem berencana untuk berlindung di sana. Si Buki pun terkejut dan bengong dan si Kalem malah berkata bahwa kematian Buki adalah sia-sia, kan kocak. Buki bahkan sampai stres meski udah menjadi hantu dan berkata itu tidak apa-apa karena dia tidak menyesalinya. Nah, ketika si Kalem keluar rumah buat sekolah, dia bertemu dengan Himeno yang menangis. Dan ketika dia melihat si Kalem yang biasa-biasa aja seperti tidak terjadi apapun, dia marah dan berkata bahwa karena menyelamatkanmu, Buki tiada. Tapi ya si Kalem menanggapinya biasa aja karena Buki malah sedang berada di sana sebagai hantu. Tetapi setelah marah si Himeno malah malu-malu kucing berkata mengatakan hal seperti itu padamu tidak akan berarti apa-apa juga. Kayaknya si heroin ini tipe tsundere. Bahkan Himeno bertanya apakah kamu baik-baik saja kepada si Kalem. Bahkan meski kelihatannya marah, sebelum berangkat duluan Himeno berkata kepada si Kalem buat hati-hati di sekolah. Dan si Buki yang baru tahu dan pergi ke sekolah Jepang malah heboh sendirian. Dia bilang sih kenapa semua orang mengenakan seragam yang sama, itu lucu sekali. Dan si Kalem yang merasa Buki berisik menyuruh untuk diam. Tapi Buki berkata bahwa nggak ada yang bisa dia lakukan karena cuma si Kalem aja yang bisa melihatnya. Bahkan saat di kelas pun Buki terus mengajak bicara meskipun dicuekin si Kalem. Buki pun bertanya-tanya kenapa nggak ada orang yang datang dan bicara ke si Kalem. Dan dia pun merangkul sambil tertawa, apa kau itu nggak punya teman? Pasti itu benar dengan kepribadianmu seperti itu. Dan si Kalem menjawab itu tidak masalah karena aku tidak membutuhkannya. Nah tiba-tiba orang-orang berbisik menganggap si Kalem ini udah gila karena bicara sendirian dan mungkin karena dia pemain sepak bola terkenal meninggal. Namun namanya si Kalem dia tidak peduli dan ternyata saat itu adalah kelas olahraga apalagi sepak bola. Dan tentu si Buki pun bahagia bukan main melihat lapangan sepak bola. Bahkan dia berkata aku ingin bermain sepak bola juga. Namun si Kalem malah duduk diem dan berkata aku sama sekali tidak tertarik dengan olahraga. Melihat anak-anak sedang bermain sepak bola membuat Buki terlihat putus asa banget berkata bahwa dia ingin bermain sepak bola lebih banyak lagi. Masih ada hal-hal yang belum selesai untukku. Dan tiba-tiba si Buki malah minta pinjam tubuh si Kalem. Bahkan dia pun membuat alasan yang di luar nalar di mana dia akan mengalami gejala aneh kalau tidak menendang bola. Namun si Kalem bingung maksud dari si Buki dan si Kalem mengartikan bahwa itu tindakan merasuki tubuh dan menggerakkannya. Buki pun senang karena si Kalem mengerti tetapi malah ditolak. Dengan muka datar dia menolak dan berkata memberikan tubuh ke orang lain tidak menyenangkan, apalagi kepada dirimu. Aku tidak bisa memprediksi apa yang akan kau lakukan. Namun dengan wajah kocaknya Buki menjawab dia tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak. Ya tentu si Kalem pun tetap tidak ingin memberikan tubuhnya kepada si Buki. Nah tiba-tiba ada anak-anak yang mukanya aja udah kelihatan songong seperti pembuli. Mereka menanyakan kenapa si Kalem ngomong sendirian. Tapi si Kalem menjawab bahwa itu bukan urusan kalian. Mereka pun tertawa dan tiba-tiba salah satu orang menendang perutnya si Kalem hampir membuat dia ingin muntah. Orang tersebut berkata bahwa Buki meninggal karena si Kalem. Bagi kita yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola itu adalah
adalah insiden yang mengerikan. Kenapa dia harus menyelamatkan orang yang tidak berguna seperti kau? Jika bukan karena itu, bintang sepak bola dunia tidak akan mati. Dan mereka pun tertawa karena si Kalem Jepang sedang mendapatkan kecaman. Si Kalem pun berkata dia juga sangat kasihan dengan Buki. Dan si pembuli tersebut menyuruh si Kalem buat minta maaf. Berlututlah dan minta maaf. Sambil megang kepala si Kalem dengan ekspresi ngeselin, dia berkata, orang yang sungguh tidak punya emosi lebih baik kau mati saja. Namun tiba-tiba si Buki marah dan teriak berkata bahwa kalian tahu apa tentangku bicara seenaknya. Sombong dan sok tahu, kalian benar-benar mengganggu. Memang dia itu pendiam dan punya sikap buruk, bahkan tidak punya teman. Tapi walaupun begitu, aku akan mengatakan dengan jelas itu bukan salahnya. Ada satu hal yang tidak berubah dengan jelas. Aku selalu melakukan apa yang kukira benar dengan tekad. Aku hanya membantunya karena aku merasa harus. Perkataan dari Buki pun membuat si Kalem seperti matanya terbuka. Ya, meskipun cuma dia yang bisa dengar si Buki. Dia pun bengong dan mengingat semua ocehan tentang apa yang terjadi kepada Buki. Nah, ketika para pembuli menyuruh si Kalem buat gantiin mereka jadi kiper, dan si Buki berkata, aku sudah muak dengan mereka. Tidak bisa diam saat dianggap sepele oleh orang-orang bodoh. Kau benar-benar aneh. Dan si Kalem entah kenapa berkata kenapa si Buki segitunya kepadanya. Dan dia berkata, itu cuma sebentar kan? Kau ingin menyentuh bola. Mendengar hal itu membuat Buki tersenyum dan dia menabrakkan kepalanya ke si Kalem. Asap pun muncul membuat para pembuli kaget dan lebih kagetnya si Kalem berubah drastis. Dia pun langsung merebut bola dan berkata bahwa ini benar-benar bisa. Yang dimana ternyata mereka bertukar tempat. Si Kalem jadi roh sedangkan Buki memasuki tubuh si Kalem. Nah, saat si pembuli tersebut ingin merebut bola dari belakang, dengan santainya si Kalem yang dirasuki Buki menghindar gitu aja. Hal itu pun membuat semua orang di sana terkejut dengan hal tersebut. Bahkan si Buki nantangin, jika kau bisa merebut bola ini, maka kau bisa sesuka hati melakukan apapun ke tubuh ini. Tapi sebagai gantinya, jika aku berhasil mencetak gol dari jarak ini, dengan ekspresi sangat garangnya Buki berkata, kalian semua menjadi budakku. Nah, bagaimana menurut kalian prolog dari manga Forward ini? Oh ya, di chapter 1 ini memang kita belum dikasih tahu nama dari MC manga ini karena ya dia disebut si Kalem terus. Kesannya sih cerita ini cukup menarik, bocah yang kalem punya kodam pemain sepak bola top dunia, apalagi mangganya sedikit kocak. Dan informasi yang baru aku dapat, ternyata manga ini bukan manga rilisan baru. Manga ini udah terbit pada tahun 2018 dan sampai sekarang masih ongoing. Ya, jika mangganya seru dan kalian suka juga, pasti nanti akan dilanjutkan update-annya. Yang pasti tunggu saja kelanjutannya. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah